Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar. Kalau tidak percaya, silahkan. Siapa yang mau mencari manuskrip aslinya daripada Al-Baha fi Tarikh Hadramaut itu, yang di dalamnya, di dalam versi cetak hari ini kita dapatkan nama-nama Ba'alawi, saya berani bertaruh bahwa di dalam manuskrip aslinya tidak ada nama-nama Ba'alawi yang tercatat. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk saya untuk mencari manuskrip, karena saya telah meyakininya. Mengapa baru sekarang mempermasalahkan silsilah habaib? Pertanyaan itu merupakan refleksi dari kejanggalan akhir-akhir ini. Sejumlah orang mengeklaim dirinya sebagai agamawan, menyerang anak cucu Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ilallah, keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra binti Rasulillah. Sesuatu yang pada mulanya tak pernah dipermasalahkan pada abad ke-12 sampai 13 Masehi, masa leluhur Alawi paling mulia Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi hidup berzikir la ilaha illallah, hingga membuat semua makhluk di suatu kawasan pesisir bergetar menggelorakan kalimat paling mulia itu, menurut Syekhul Islam Fakhruddin Ar-Razi. Keberadaan Ubaidillah yang kelak di kemudian hari menurunkan Alawi, lalu menurunkan Muhammad, lanjut menurunkan Alawi kedua, dan seterusnya, juga tidak jadi masalah saat leluhur Aulia Tis'ah, atau Wali Songo, Al-Haddad, Al-Bin Sumaid, dan banyak lagi, yakni Alawi yang bergelar Amul Faqih mendakwahkan kearifan Islam. Diperkirakan pada abad ke-11 Masehi di Hadramaut. Keberadaan Alawiyun, atau habaib, di berbagai kawasan, tak terkecuali Indonesia, sejak ratusan tahun lalu di berbagai kawasan, semakin menyemarakkan dakwah Islam. Mereka membawa tradisi mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai untayan kalimat zikir yang menenangkan hati, bacaan maulid mengenang dan tadabur kehidupan Nabi Muhammad, melalui berbagai kitab yang berisikan bait-bait syair nan indah, dan akhlak mulia yang membuat kita termotivasi untuk selalu ibadah. Namun kini, silsilah itu dipermasalahkan oleh mereka, entah siapa mereka itu, yang tiba-tiba muncul ke permukaan, dan mendadak mendapatkan tempat di dunia maya. Mereka menyuarakan apa yang selama ratusan tahun sudah menjadi pengetahuan umum, otoritatif, tapi mereka anggap janggal. Apakah yang menjadi dasar pembatalan nasab tersebut adalah karena perilaku sebagian oknum habaib yang kurang terpuji dan suka dawir? Nabi Muhammad adalah manusia paling baik, bahkan sempurna. Tidak berhenti sampai di situ, Nabi juga maksum atau dilindungi sehingga seluruh perilakunya mencerminkan perilaku mulia. Bahkan digelari Al-Amin, seorang yang jujur, oleh kaum Quraisy di zaman pra-Islam. Lantas, bagaimana dengan keturunan yang mempunyai nasab langsung ke Nabi? Pastinya tidak menjamin bahwa akhlak orang tersebut baik karena mereka tidak maksum seperti Nabi Muhammad. Teringat makalah Imam Ibnu Hajar yang jika tidak salah redaksinya begini. Kemuliaan tidak berarti kelak tidak akan melakukan kefasikan. Jika Anda mengikuti isu pembatalan nasab Ba'alawi, tentu akan mendapati beberapa keterangan asyraf, atau keturunan Rasulullah, yang disebut Al-Ubaidili dan Al-Umari, nasabah awal, sebagai Ibnu Iyar atau memiliki perilaku buruk. Itulah kenapa makalah Ibnu Hajar di atas sangat relevan, karena fakta historinya memang benar-benar ada. Layaknya manusia pada umumnya, asyraf pun tidak akan maksum seperti Kanjeng Nabi, datuk mereka. Adakah nasab mulia ini dikapitalisasi? Sangat ada, dan rekam jejak historisnya bertebaran. Karena rekam jejak inilah sebagian ulama meninggalkan makalah seperti ini kepada kita, sebagai pengingat dan pegangan. Kadang-kadang nasab bisa mempercepat seseorang untuk mendapatkan keinginan duniawinya, tapi hal itu tidak membantu banyak di akhirat. Dan makalah lain, supaya Anda yakin bahwa hal seperti ini bukanlah sesuatu yang kontroversial. Nasab mulia, yang genealoginya sampai kepada orang-orang saleh dan wali, tidak akan cukup bisa mengangkatnya ke derajat mereka, meski nyambungnya kepada Rasulullah sekalipun. Kesadahan Ba'alawi dan kapitalisasi oknum Ba'alawi untuk orientasi sosial, adalah dua perkara yang berbeda. Genealogi itu bukanlah produk demokrasi, dan bukan pula produk kebaktian.
Maksudnya, andaikan semua Ba'alawi brengsek, dan semua orang sepakat mereka bukan sadah, maka tidak bisa membatalkan intisab mereka kepada Kanjeng Nabi. Begitupun, meski semua Ba'alawi baik kepada semua umat manusia, tidak lantas membuat kesadahan dan intisabnya kepada Kanjeng Nabi menjadi lebih sahih berkat ini. Rasanya kita sudah cukup dewasa melihat genealogi sebagai fenomena biologis, dan kapitalisasi oknum dengan mengandalkan genealoginya. Karena kedua hal ini sangatlah berbeda. Sudah ditemukan bukti sezaman Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Shohib Mirbad, dan Imam Faqih Al-Muqaddam. Bahkan kitab Arba'in karya Imam Ali bin Jadid yang diklaim mafqud pun telah menemukannya. Di antara isnad hadis yang ditulis Ali bin Jadid didapatkan dari Imam Shohib Mirbad, dan kakek-kakeknya. Mungkin ini sedikit pesan untuk Ba'alawi yang merasa congkak berkat nasabnya, ada kritik dari Imam Ghazali. Orang yang menyangka dirinya akan selamat karena leluhurnya adalah orang bertakwa, ia seperti punya keyakinan bakal kenyang sebab makanan yang dimakan ayahnya. Jika bukan karena perilaku sebagian oknum habaib yang kurang terpuji dan suka dawir, lantas karena apa? Patut diduga, suasana menuju kontestasi pemilu tahun 2024 menjadi salah satu dasar yang membuat adanya serangan terhadap silsilah habaib ini. Apa kaitannya dengan pesta demokrasi tersebut? Pertama adalah, sekularisasi yang arahnya menyingkirkan ulama dari kehidupan dan hati masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang keyakinan. Bahwa ulama haram terjun ke politik, menyuarakan dan menggemakan dukungan terhadap tokoh tertentu. Cukup berada di masjid dan majelis, bicara tentang ilmu keagamaan saja tanpa dikaitkan dengan politik. Kedua, masih berkaitan dengan sekularisasi, yaitu desakralisasi ulama. Ini merupakan upaya yang menurut saya menargetkan penghancuran sakralitas ulama dan habaib. Penolakan silsilah habaib disuarakan begitu hebat. Dikemas dalam bentuk yang terkesan saintifik, tapi sebenarnya tidak berimbang, karena menafikan argumentasi yang mengakui keberadaan Ubaidillah yang merupakan anak Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Mereka yang menafikan silsilah habaib, entah disadari atau tidak, telah menghina leluhur para ulama yang sejak lama mendakwahkan Islam di berbagai kawasan. Bukan sembarangan, banyak di antara mereka merupakan pemimpin para ulama atau disebut dengan kutub. Mereka tidak mengakui sahib simtut Durar Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, yang bait-bait syairnya dibaca jutaan orang di Indonesia di berbagai majelis. Mereka menafikan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kumpulan zikirnya berupa ratib Al-Haddad menjadi wasilah menuju kedekatan dengan Allah. Zikir itu dibaca orang di seluruh dunia, melampaui batas negara dan kawasan. Mengapa dibaca? Karena orang-orang cinta kepada zuriat Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang oleh sebagian orang kini mempermasalahkan otentisitas silsilah emas itu. Mereka menafikan silsilah mulia Wali Songo Raden Rahmatullah Sunan Ampel, Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dan banyak lagi ulama dan aulia Allah yang meletakkan kearifan Islam di Nusantara. Dengan menafikan keberadaan Ubaidillah bin Ahmad, maka sama saja mereka mengatakan bahwa semua wali Songo, bahkan semua Al-Husainiyun itu bermasalah silsilahnya. Dan ini merupakan penghinaan dan penistaan terhadap mereka, para kekasih Allah, plus keturunannya, yang jumlahnya banyak sekali. Ini bisa memancing respon ulama dari berbagai kawasan menggelombangkan kritik dan keprihatinan ke Indonesia, yang sudah dikenal sebagai negeri umat Islam terbesar di dunia. Negeri dengan muslim terbanyak, tapi kini mempermasalahkan silsilah pendakwahnya. Dampak lainnya adalah, mereka ingin habaib kehilangan jamaahnya. Orang-orang tak lagi mengikuti majelis ilmu habaib. Tak lagi mendengarkan dakwah dan seruan mereka yang selama ini mengajarkan kearifan hidup dengan Islam yang wasati, Islam yang dibawa oleh leluhur mereka, yakni Nabi Muhammad, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Konsekuensi dari jamaah yang tak lagi mendengarkan seruan kebaikan adalah, habaib kehilangan pengaruh dalam menentukan siapa pemimpin masa depan Indonesia yang akan lahir pada tahun 2024. Yang lebih parah lagi dari penafikan silsilah habaib adalah, mereka yang selama ini dianggap sebagai legasi Nabi Muhammad, tak lagi memiliki tempat dalam khazanah keislaman, kehilangan majelisnya. Kemudian banyak orang menjadi tak lagi tertarik dengan maulid Nabi Muhammad.
Dengan begitu, banyak orang tak lagi cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan bisa jadi malah membenci sang Nabi seperti yang dilakukan para orientalis barat. Mereka yang hendak menafikan silsilah habaib dengan bingkai kembali kepada Turos atau merujuk kepada Mahtutot, hendaknya menyadari, saat ini sedang melakukan sesuatu yang fatal. Sesuatu yang merusak warisan Nabi Muhammad. Legasi berupa keturunan Nabi Muhammad, baik yang bergelar, maupun tak bergelar. Yang di dalam tubuh mereka, baik sedikit maupun banyak, mengalir darah orang yang dipuji Allah dan semua makhluk di alam raya.